Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amirul Mukminin. Saya dari kelas TP4B dengan NRP 0823040040. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi aliran eksternal melintasi 4 silinder, yakni tugas besar dari metode numerik. Untuk daftar isi dari PPT saya, yakni yang pertama terkait deskripsi, yang kedua domain permasalahan, yang ketiga metode meshing, yang keempat terdapat kondisi batas pada OpenFOAM, yang kemudian hasil simulasi dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk deskripsi, dalam bidang teknik perpipaan, penting sekali untuk memahami bagaimana fluida mengalir di sekitar objek. Salah satu cara utama untuk menganalisis aliran eksternal ini adalah melalui Computational Fluid Dynamics atau bisa disingkat dengan CFD. CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk mensimulasikan interaksi antara fluida dan permukaan padat. Dengan CFD, memungkinkan para insinyur dapat memprediksi perilaku fluida dalam beragam kondisi operasional. Dalam studi ini dilakukan pemodelan dan simulasi aliran eksternal di sekitar 4 silinder menggunakan perangkat lunak Salome yang kemudian dilanjutkan pada OpenFOAM dan juga dilanjutkan pada ParaView. Tujuan dari studi ini adalah untuk memahami pola aliran fluida yang terbentuk, mengidentifikasi fenomena vortex shedding, menghitung gaya hidrodinamika seperti drag dan lift pada masing-masing silinder, serta menganalisis pengaruh konfigurasi dan posisi silinder terhadap perilaku aliran secara keseluruhan. Studi ini sangat relevan dalam berbagai aplikasi teknik seperti desain penukar panas, pengendalian polusi, dan perancangan struktur yang berinteraksi dengan aliran fluida. Pada aplikasi dalam bidang keteknikan, untuk metode ini biasa digunakan pada offshore. Dan untuk domain permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain terdapat dua kotak. Untuk kotak yang pertama ini dengan dimensi 30 kali 20 dan kali 1. Dan untuk sedangkan kotak kedua dengan dimensi 9 kali 9 kali 1. Kotak tersebut memiliki 4 silinder yang berada di pusatnya dengan diameter silinder yaitu 1. Untuk domain permasalahannya ini untuk line vertex ketiga solution 1 line 2,4 dan untuk sudutnya ini saya NRP 40, jadi untuk sudutnya mendapatkan sudut 45 derajat. Untuk metode meshing, mesh pertama menggunakan 3D algorithm extrusion 3D dan satu dimensi algoritma project one dimensi. Hipotesisnya menggunakan edge extrusion 1. Untuk submesh yang pertama menggunakan netgen 1 dimensi dan 2 dimensi dengan ukuran mesh maksimal size yakni 2 dan minimal size 0,1 dengan finesse very fine, dan ukuran mesh pada silinder yakni 0,025. Jadi untuk silinder 1 sampai 4 ini menggunakan ukuran yang sama. Dan untuk submesh yang kedua menggunakan wire discretization dengan geometri edge ekstrusi 1 dan number of segmentnya yakni bernilai 1. Untuk submesh yang ketiga ini hampir sama dengan submesh yang kedua, yakni menggunakan wire discretization dengan geometri edge ekstrusi 2 dan number of segmentnya sama yakni 1. Untuk tipe meshnya merupakan berbentuk prisma dan jumlah mesh yang terbentuk berjumlah total 841,66 sesuai dengan gambar yang tertera pada slide PPT. Untuk kondisi batas pada OpenFOAM untuk P-nya yakni bagian inlet
bertipe zero gradient, outlet fixed value, dan atas bawah bertipe simetri, depan belakang bertipe empty, dan untuk silinder 1 sampai silinder 4 bertipe zero gradient. Dan untuk setting pada folder U batas pada OpenFOAM, inlet tipenya sama, fixed value, outlet bertipe zero gradient, atas bawah bertipe simetri, depan belakang empty, dan silinder 1 sampai 4 di sini bertipe no slip. Dan juga di internal field di sini itu untuk settingannya di uniform ini 100. Lalu untuk kondisi batas pada OpenFOAM di bagian transport properties, untuk transport properties nilai new ini didapat dari 1 dibagi nilai RE, yakni 1 dibagi untuk saya yakni 140, dan nilainya menjadi 0,0071428. Lalu untuk settingan pada boundary, kondisi batas pada OpenFOAM, untuk bagian inlet ini disetting menjadi patch, untuk outlet menjadi patch, atas dan bawah menjadi simetri, depan belakang menjadi empty, dan silinder 1 sampai silinder 4 ini bertipe wall. Dan juga settingan pada control dict, di mana di sini terdapat beberapa yang perlu untuk di setting. Yang pertama ini di bagian start from ini digunakan menjadi latest time karena nanti di proses running agar lebih mudah, dan stop at-nya menjadi end time, dan untuk end time-nya sendiri itu sampai bernilai 200, dan delta T yang digunakan yakni 0,005, dan write controlnya itu runtime, write intervalnya 0,5. Dan untuk function for coefficient di sini terdapat beberapa yang diperbarui yang diatur seperti central of rotation for moment calculation. Di sini nilai ini didapat dari Salome ketika kita menentukan untuk sudutnya. Dan berikut yakni hasil simulasinya. Dan di sini hasil simulasi plot contour vorticity, dan hasil plotnya sendiri terdapat 5 yang kita ambil, yakni sesuai dengan soal. Untuk waktu 0,5, waktu 0 dan di waktu 0,5 ini untuk warna alirannya ini masih belum begitu terlihat ya, dan di waktu 10 detik baru sedikit cukup terlihat, dan di waktu 50, 100 dan 200 ini untuk kontur dari vorticity ini cukup terlihat. Dan untuk plot kontur tekanan sama dengan plot kontur vorticity, yakni terdapat di waktu 0,5, di waktu 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Dan bentuknya bisa dilihat seperti di slide. Untuk waktu 0,5-nya ini konturnya tidak begitu banyak, dan di waktu 200 konturnya sudah cukup banyak karena di sini waktunya yang di waktu akhir. Berikut plot koefisien CD terhadap waktu, dan di sini grafik yang didapatkan. Untuk grafik yang berwarna biru ini menggambarkan silinder 1, orange menggambarkan silinder 2, abu-abu silinder 3, dan kuning silinder 4. Dan di sini juga terdapat plot koefisien CL terhadap waktu dengan warna grafik silinder 1 biru, orange silinder 2, abu-abu silinder 3, dan kuning silinder 4. Dan berikut hasil RMS-nya. Untuk silinder 1, RMS terhadap CD yakni 2,93724, dan silinder 2 4,60712, dan silinder 3 4,63033, silinder 4 2,86821. Dan yang RMS CL yakni 4,18898, silinder 2 1,673
309, silinder 3 1,725565, silinder 4 yakni bernilai 4,32053. Baik, untuk kesimpulannya yakni gaya drag dan lift bervariasi signifikan antara silinder, di mana silinder 3 memiliki drag terbesar dan silinder 4 lift terbesar. Sementara silinder 4 memiliki drag terkecil dan silinder 2 lift terkecil. Perbedaan ini disebabkan oleh posisi silinder terhadap aliran dan fenomena vortex shedding. Silinder yang langsung terpapar aliran utama mengalami gaya lebih besar, sedangkan yang terlindungi, terutama di area wake, menerima gaya lebih kecil dan cenderung lebih stabil. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.